Jadi idealisasi dan model struktur itu ya, adalah model analisis yang digunakan untuk merepresentasikan struktur yang sesungguhnya. Jadi ini struktur yang sesungguhnya di lapangan seperti ini, ya. Ini barang di lapangan yang aslinya. Lalu, representasinya, idealisasinya, model strukturnya dibuat seperti ini, ya. Jadi kita tidak memodelkan benar-benar seperti apa di lapangan. Kita idealisasi. Idealisasi ini kira-kira nih mendekati seperti ini. Nah, gitu. Jadi profil yang bentuknya seperti ini, sebesar ini kita idealisasikan sebagai garis, ya, garis batang. Kemudian tumpuan. Apakah di lapangan itu benar-benar tumpuan itu bentuknya segitiga? Apakah benar-benar di lapangan itu bentuknya seperti ini? Tentunya tidak ya. Di lapangan itu tumpuan itu bentuknya berbagai jenis macam. Cuman di dalam analisis, dalam kita mendesain, menganalisis, kita membuat suatu idealisasi. Nah, idealisasi ini selalu disepakati. Idealisasi yang disepakati untuk sendi bentuknya seperti ini. Untuk roll, idealisasinya yang sudah disepakati seperti bulat lingkaran, seperti itu ya. Nah, jadi ada asumsi-asumsi. Ada asumsi-asumsi untuk membuat suatu idealisasi dari model itu. Ya, jadi kalau ini di lapangan, ini namanya model strukturnya. Model struktur yang telah diidealisasikan dari lapangan. Jadi diasumsikan. Nah, apa saja yang diasumsikan ya? Yang diasumsikan adalah pertama elemen, ya. Elemen. Apa aja elemen itu? Elemen itu ada namanya elemen batang, elemen pelat, elemen cangkang atau shell, dan juga ada elemen pejal. Kemudian yang diasumsikan lagi ya, diasumsikan untuk mengidealisasikan model struktur itu adalah tumpuan. Ada tumpuan sendi, roll, jepit, dan pin. Nah, kalau untuk yang ketiga ini, yang diasumsikan juga ya, diasumsikan itu adalah pembebanan. Ada beban terpusat, ada beban merata. Nah, ini semua asumsi, karena kita tidak benar-benar membuat seperti realnya di lapangan itu. Kita buat dia dalam asumsi elemen, tumpuannya juga kita asumsikan, bebannya juga kita asumsikan. Elemen ini ada 4, yang pertama elemen batang. Nah, ini contohnya. Jadi elemen batang itu ciri-cirinya dia berbentuk garis, ya, garis. Nah, ini garis atau batang. Nah, kemudian ini tuh yang jembatan ya, yang untuk gedung. Nah, ini juga elemennya namanya elemen batang. Balok itu elemen batang, kolomnya itu juga elemen batang. Nah, kemudian tumpuannya kita asumsikan dia sebagai jepit di sini. Kemudian untuk elemen pelat, ini bentuk nyatanya di lapangan. Nah, untuk permodelan kita idealisasikan dia dengan model seperti ini. Nah, ini elemen pelat. Kemudian ada lagi tadi yang ketiga namanya adalah elemen cangkang. Nah, ini teman-teman pasti tahu nih ya, ini gedung DPR ya, DPR RI. Nah, atapnya ini dari beton, struktur beton. Struktur beton, dia tidak rata seperti pelat. Kalau pelat kan dia rata. Nah, shell ini ciri-cirinya dia melengkung. Nah, ini sama juga yang. Nah, ini untuk yang struktur yang elemen yang keempat ya, namanya struktur pejal masif. Nah, jadi kalau struktur pejal masif ini, saat kita idealisasikan model struktur, kita tidak bisa lagi pakai model batang. Dia harus kita definisikan sebagai model sebagai pejal. Jadi nanti ada opsinya desainnya sebagai pejal. Jadi teori batang ya, teori batang misalnya simple beam. Nah, ini tidak berlaku lagi di struktur pejal masif, sama seperti yang tadi ya, untuk di struktur sel. Di struktur sel ini dia tidak bisa lagi dipakai teori hitung-hitungan yang ini. Yang ini juga. Jadi itu pengenalan aja. Yang penting kawan-kawan sudah tahu elemen batang yang mana, elemen pelat yang mana, elemen cangkang atau sel yang mana, elemen pejal yang mana, udah tahu ya. Kalau tumpuan nih rasanya udah mengulang saja ya.
di mekanika 1 teman-teman sudah belajar, ada tumpuan roll ya. Di lapangan itu kira-kira tumpuan roll ada yang seperti ini, di jembatan baja. Ada juga bentuknya yang seperti ini. Nah, ini roll. Intinya kalau roll itu, yang ditahan itu hanya arah ke sini, ya. Jadi join reaksi atau reaksi perletakan yang teman-teman hitung di mata kuliah mekanika 1 itu, bahwa yang panah itu adalah yang tertahan, ya, yang si struktur itu mampu menahan. Misalkan kalau roll ini, reaksi perletakannya kan panah ke atas, artinya dia hanya mampu menahan arah atas. Kalau dikasih gaya dari atas ini, ya, dia mampu menahannya. Tapi kalau dikasih gaya dari arah sini, ya, ke sini, dia tidak bisa menahannya. Nah, itu roll. Nah, sendi, kalau sendi kan yang ini. Nah, contoh di lapangannya itu kira-kira seperti ini, ya. Seperti gambar yang 2 ini. Nah, ini kalau kita kasih gaya ke sini, ya, ada gaya lurus, si tumpuan ini akan diam saja, dia tidak akan bergerak. Jadi, dia bisa menahan, ada yang ditahannya. Dia memiliki kemampuan untuk menahan gaya arah horizontal, makanya sendi itu ada gaya panah seperti ini di tumpuannya. Kalau ada gaya datang dari atas, dia juga bisa menahannya. Bisa menahan itu ditandakan dengan dia tidak bergerak, atau sigma gaya sama dengan 0. Konsepnya kan seperti itu saja, mekanika ya. Jadi, intinya yang perlu teman-teman pahami bahwa tanda panah di dalam idealisasi tumpuan itu menunjukkan bahwa arah mana yang bisa dia tahan. Nah, kayak gini. Ini berarti dia bisa menahan dari arah vertikal ya, bisa menahan arah horizontal. Kalau ini, dia hanya bisa menahan arah vertikal, tapi dari arah horizontalnya tidak bisa. Kira-kira seperti itu saja. Ini hanya review karena teman-teman udah belajar di Ekrek 1. Nah, kemudian jepit. Nah, jepit ini, kalau dikasih gaya dari sini, dia bisa menahan ke arah sini. Intinya kalau kita kasih gaya, dia tidak akan bergerak ke bawah. Kalau kita kasih gaya ke atas, dia juga tidak akan bergerak ke atas. Kalau kita kasih gaya dari samping, dia juga akan tetap diam saja. Dan kalau kita putar ya, kalau kita putar, dia tidak akan terjadi perputaran di sudutnya ini. Jadi sudutnya ini ya, yang pas di titik ini, kalau dia diam, nah itu berarti dia dalam kondisi ada momen terjepit. Sama nih dengan struktur gedung ya. Struktur gedung, mau gaya dari atas, mau gaya dari samping, dia tetap diam. Mau kita putar balok ini ya, kita putar, kita puntir. Kalau bagian ujungnya itu tetap diam, ujung ini tetap diam, berarti ujungnya itu istilahnya terjepit. Oke. Selanjutnya yang kita idealisasikan adalah beban. Jadi kita sudah bicarakan tadi mengidealisasikan elemen ya, elemen sudah, idealisasi tumpuan sudah, idealisasi gaya. Nah, gaya di sipil itu di dalam perencanaan kita ya lebih kurang seperti inilah ya. Kita berjumpa dengan tanda-tanda panah yang seperti ini. Kita berjumpa dengan ini ya, beban merata. Nah, di mekanika kita langsung pada kasus seperti ini ya. Ada balok terus ada tanda-tanda panahnya. Nah, sebenarnya ini ada kasus di lapangannya. Nah, ini ada misalnya truk itu. Jadi truk itu dia punya roda. Nah, gaya itu adalah kontak si roda itu terhadap balok. Nah, inilah dia yang panah-panah itu. Ya, roda yang ini juga nih. Nah, bagian ini sama. Nah, jadi truk ini diidealisasikan sebagai tanda-tanda panah. Karena kalau tidak diidealisasikan dia akan rumit sekali. Misalkan Bapak Ibu ya dikasih tugas hitung balok balok sederhana simple beam, tapi gayanya tidak diidealisasikan. Berarti Bapak Ibu harus gambar mobil ini dulu kan?
Nah, itu yang maksudnya idealisasi. Kita tidak perlu gambar ini si mobil seribet ini ya, sedetail ini, cukup kita gambar saja tanda panahnya. Itu maksud idealisasi struktur itu, idealisasi pembebanan. Juga ini, kalau kita mau menghitung balok ya, di atasnya ada dinding bata, kita tidak perlu menggambar dinding bata benar-benar dengan detail. Ada batu batanya, ada ada semennya gitu. Kita cukup mewakilkan dia, mengidealisasikan dia, atau mengasumsikan dia dengan bentuk seperti ini. Nah, ini ciri-ciri beban merata kan bentuknya seperti ini. Nah, itu. Jadi, itu mungkin untuk idealisasi yang sebenarnya Bapak Ibu sudah paham ini ya, karena sudah dibahas di Mekanika 1. Ini cuma mereview kembali saja. Jadi, struktur di lapangan, kita asumsikan untuk lebih mudah, kita asumsikan elemennya, kita asumsikan tumpuannya, kita asumsikan bebannya.